Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu ketua kelasnya memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada hari ini kita kan minggu kemarin sudah mempelajari materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita sudah sampai bab tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi di sini Ibu akan menerangkan apa itu Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi ada yang tahu belum Khulafaur Rasyidin itu apa? Belum. Tadi semalam belum belajar berarti ya? Iya, alhamdulillah. Tiduran? Oke. Oh iya, Ibu lupa absen dulu ya. Kira, hadir nggak? Hadir. Im, hadir. Oh, Rima, Hadira. Agi, Hadira. Hani, Hadir. Pasti, Hadira. hadir semua ya? Ya. Oke. Pada hari ini kita akan Ibu akan menjelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah artinya pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah sebagai pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin pengganti setelah Rasulullah wafat. Jadi kepemimpinan setelah Rasulullah wafat itu dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin. Gitu ya. Nah, Khulafaur Rasyidin itu berjumlah 4 orang. Ada yang tahu nggak jumlah 4 orang ini siapa aja? Ada. Kan kelas 1 dulu udah dipelajari nih, sekarang diulas lagi. Siapa? Yang pertama siapa? Umar. Umar. Yang pertama kali Abu Bakar. Nah, betul, Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua? Utsman. Terus yang ketiga? Ali bin Abi Thalib. Umar, terus baru Utsman, terus Ali. Nah, terus Abu Bakar As-Siddiq itu Ibu akan menjelaskan tentang Abu Bakar, sejarahnya Abu Bakar itu ya. Abu Bakar itu lahir pada tahun 573 Masehi. Beliau itu dari keluarga yang terhormat di Mekah. Nah, jadi kelahiran Abu Bakar itu selisihnya hanya 1 bulan setelah kelahiran Nabi. Jadi Nabi Muhammad lahir ke dunia, nah itu selisihnya 1 bulan. Setelah itu Abu Bakar lahir ke dunia. Nama aslinya dari Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Abdul Quhafa. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Kenapa kok beliau mendapatkan gelar As-Siddiq? Karena Siddiq itu artinya benar. Nah, mengapa beliau mendapat gelar seperti ini? Ketika itu Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina dan naik di langit ke Sidratul Muntaha pada waktu itu. Nah, pada kejadian 1 malam tersebut, sepertiga malam tersebut,
Pada peristiwa itu Rasulullah SAW diberikan tugas oleh Allah berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah, sontak orang-orang kafir tersebut tidak mempercayai. Namun yang sangat mempercayainya hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq diberikan gelar sebagai As-Siddiq, yang artinya benar. Itu ya. Terus Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang pertama masuk agama Islam. Jadi pada waktu itu orang yang pertama masuk ke agama Islam yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang diberikan gelar selain As-Siddiq, beliau juga mendapatkan gelar as-sabiqun awwalun sebagai orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq selalu dicaci maki oleh musuh-musuhnya gara-gara mengikuti agama Islam. Karena dulu kan Abu Bakar As-Siddiq itu orang Islam. Setelah beliau menganut agama Islam dan berkeyakinan pada kaidah Islam, itu beliau dicaci maki oleh teman-teman yang terlebih dahulu. Tetapi Abu Bakar tetap saja setia, bahkan sampai pada saat Rasulullah mau hijrah, ia tetap setia mendampinginya meskipun rintangan yang hadapinya sangat berat. Nah, Abu Bakar di sini kita ambil ibrahnya. Abu Bakar adalah orang yang memberikan contoh baik kepada kita semua. Dia selalu mengorbankan jiwa raganya hanya untuk kejayaan Islam. Beliau patuh pada agama kita yang sudah menat Islam sejak dini. Ini semua dari kecil agama Islam ya. Insya Allah dari lahir agama Islam ya. Masa sekolahnya di madrasah sanawiyah ada yang Kristen, kan nggak mungkin, ya nggak? Semua Islam, semua Islam. Nah, kita harus lebih yakin jika kita itu apa ya? Maksudnya kita lahir sudah dalam keadaan yang Islam gitu, tanpa kita seperti orang dulu tuh ketika masuk Islam itu pasti dicaci maki sama orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy gitu, dicaci maki oleh mereka. Kenapa kamu masuk Islam? Bahwa Muhammad itu nggak ada yang percaya, tapi Abu Bakar As-Siddiq percaya karena adanya Isra Mi'raj itu. Ya kalau orang awam kayak kita ini, kalau kita diceritakan Isra Mi'raj itu kita ada dalam kejadian itu, mungkin kita tidak mempercayainya, menganggap bahwa Rasulullah itu pembohong. Tapi itu hanyalah pikiran orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah, seperti itu. Tetapi di situ Abu Bakar As-Siddiq dia mempercayai bahwasanya Rasulullah itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, waktu itu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha pada di sepertiga malam. Tuh Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, beliau diberikan tugas sholat 5 waktu dalam satu hari. Dulu itu sebenarnya enggak ada berapa rakaat dia sholat? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, subuh ada berapa? 2. Zuhur ada 4. Asar ada 4. Maghrib ada 3. Isya ada 4. Berarti 17. Sebenarnya itu dulu lebih dari itu, tapi Rasulullah sudah mendapatkan, Rasulullah kembali lagi hingga sampai kita mendapatkan ringan. Sholat itu sudah paling ringan 17 rakaat itu. Lalu sebelumnya itu rakaat sholat itu banyak sekali. Jadi dari penjelasan ibu ini ada yang masih belum paham atau bagaimana? Ibu kira sudah pada paham semua ya? Baik, karena jam istirahat sebentar lagi sudah mau kita masukin,
Ibu akhiri, apabila ibu banyak sekali kesalahan dalam menyampaikan, ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, doa dulu, setelah itu nanti kita pulang. Ketua kelasnya